بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saya berharap dan saya sangat senang sekali kalau merapat dan tidak ada yang bersender, karena biasanya di tembok itu banyak setannya. Ya. Setan tembok itu bahaya. Lebih dekat, lebih akrab, lebih baik. Kali ini kita mengambil judul Hidup Berkah Bersama Sunnah. Saya akan bedah satu-satu hidup, yaitu di dunia yang hanya sementara. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Jangan menteror. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Ini udah bagus, jangan dirubah-rubah. Ibu-ibu dengar? Ya, mau membahas poligami soalnya. Ya, harus dengar semua. Baik. Hidup seperti itu. Lahir, mati, ketemu, pisah. Dan di antara kita sekarang ini ada yang sudah mulai umur 50, ya, seperti saya, 60 seperti bapak ini. Berapa? Alhamdulillah, Masya Allah. Ada yang 70. Ya, yang paling penting, Allahumma inni a'udhu bika min an uradda ila ardalil umur. Ya Allah, aku memohon kepadamu berlindung dari umur tua renta. Ya. Makanya berdoa minta umur panjang itu salah. Panjang pikun untuk apa? Ya Allah, panjangkan umurku, berkahi hidupku, sehatkan badanku, begitu. Ya, hidup
Berkah berarti tambah kebaikan. Makanya disebut dengan al-birkah. Satu kolam yang penuh dengan air yang lomber itu namanya birkah. Kenapa? Mengalir terus. Sehingga didefinisikan oleh para ulama, berkah itu tambahnya kebaikan. Contoh, ada orang yang gajinya 4 juta, tapi subhanallah anaknya sekolah lulus semua. Bahkan yang nomor 1 hafal 20 juz, yang nomor 2 hafal 15 juz. Dan subhanallah 4 juta itu ada nominal yang masih disisihkan ke kotak masjid kayak itu. Sementara ada orang yang masukannya 40 juta, anaknya nggak hafal Al-Quran, istrinya susah untuk diatur, bahkan masjid di sampingnya sedang bangun masjid pun tidak ada nama dia dan tidak ada harta dia. Nggak berkah, nggak tambah kebaikannya. Bersama berarti di sini ada lengket ya. Bersama itu menjadi hiasan kita, menjadi bagian hidup kita. Harusnya seperti itu. Sunnah itu bukan hanya olesan, sunnah itu bagian hidup kita. Makanya nanti kita akan jelaskan dari beberapa ayat, hadis dan juga pendapat ulama. Baik. Sunnah, kata Imam Ibnu Mandur di dalam berbagai macam maknanya itu artinya adalah at-tariqah. Ini penting nggak Pak Ibu? Saya nggak melihat antum ngantuk nggak nanti. Jangan gitu. Ya. Oke. Masya Allah. Ini mah nggak jadi ceramah. Masya Allah. Satu ini apa? Steak. Masya Allah. Gitu ya. Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Yang bikin bukan ibu-ibu ya, antum yang bikin. Kembali lagi, sunnah itu thariqah wasirah. Jadi kalau ada jalan mulus lempeng itu namanya thariqah. Dan bukan hanya jalan, thariqah itu lebih mengungkapkan ada jalan dan cara untuk menempuhnya. Itu thariqah. Kalau hanya jalan itu namanya sabil, sirat. Tapi kalau thariqah itu antum tahu jalannya, tahu rambu-rambunya, punya kendaraan dan punya teknik untuk sampai ke sana. Itu namanya thariqah. Sirah, karena sunnah itu kita ambil dari perjalanan sosok. Kalau di dalam pendidikan itu diri ideal, kan diri itu ada 3, diri ideal, citra diri, harga diri. Ya. Jangan antum berbicara harga diri kalau nggak punya citra diri. Citra diri antum buruk kok, pelit, nggak sholat,
sama tetangga nyolong, ngaji jarang, baca Al-Quran males, citra diri antum sudah jatuh. Bagaimana punya harga? Nah, citra diri itu harus kita bangun dari diri yang paling ideal. Siapa? Rasulullah. Karena tidak ada, Pak, sosok yang paling ideal seluruh sisinya. Tidur aja jadi contoh, Pak. Antum buang hajat jadi contoh orang lain itu kan nggak kegambar kan itu. Tapi Rasulullah buang hajatnya aja jadi contoh. Pipis aja jadi contoh. Itu saking hebatnya Rasulullah SAW. Dan subhanallah, Pak, ini mudah-mudahan tidak menyinggung ya, kalau menyinggung ya saya mohon maaf, karena sekarang banyak undang-undang IT sama pencemaran nama baik. Tapi contoh, hampir semua agama itu nggak punya figur ideal untuk bisa menjadi contoh. Contoh Kristen nggak bisa mencontoh menjadikan Nabi Isa jadi contoh. Kenapa? Sudah jadi Tuhan. Antum bisa mencontoh? Nggak bisa. Jadi sosok Tuhan dijadikan teladan di mananya? Nggak bisa. Karena kalau nggak makan sampai 5 tahun wajar Tuhan. Ya. Ya. Antum cari lagi, lebih parah lagi, orang Yahudi menuduh Maryam itu zina dengan Jibril. Coba bayangkan bagaimana kita akan mencontoh orang yang seperti itu. Ya, apalagi Hindu, Buddha. Jadi diri sosok yang real, faktual itu hanya Rasulullah. Dan lebih lengkap lagi, Rasulullah mengkopi figur ini banyak sekali berupa sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Jadi tidak hanya satu, bahkan kita dengan berbagai macam kekurangan, kelebihan, keterbatasan, kita semua punya figur diri ideal. Kalau nggak bisa Abu Bakar, ada Umar. Nggak bisa Umar, ada Ali, ada Utsman. Nggak bisa mereka, ada Abu Hurairah, ada Ibnu Mas'ud. Bahkan di zaman sekarang ini, Pak, umat terkena kelemahan fatal dua, yaitu krisis identitas sama krisis moral kepemimpinan. Maka sosok-sosok ini kita munculkan kembali. Kita nyari di kanan kiri nggak ada. Level nasional, level provinsi, level kabupaten, level RW RT, kita sudah sekarang mendapatkan satu krisis identitas sama krisis moral kepemimpinan yang sangat dahsyat. Maka apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabir rasul. Barang siapa yang ingin menjadikan suri tauladan, hendaknya jadikan sahabat Nabi sebagai suri tauladan, ashabir rasul. Kenapa? Fa innahum abarrul ummati quluba, karena mereka itu orang yang paling baik hati, ketakwaan dan keimanan. Wa
a'maquha ilma, paling dalam ilmunya karena langsung belajar ke Rasulullah. Wa aqalluha takallufa, paling sedikit penyimpangannya, nggak ada. Makanya dari sekalian, saat kita sekarang menghadapi keterasingan, sulit untuk menjadi orang baik, tidak mendapatkan keteladanan sosok real, maka kita harus mencoba untuk menggali siapa? Sahabat. Makanya ada tafsir yang sangat indah dari Ibnu Qayyim ketika menafsiri firman Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kata beliau di dalam Tafsirul Qayyim, satu jilid, cukup bagus, ringkes ya. Apalagi kalau antum baca sampai khatam, Masya Allah ya. Masya Allah, ngaji sambil minum teh, Masya Allah. Ini tehnya Ustaz Abdul Rahman, bukan? Nah, baik. Kata beliau, sebetulnya Allah itu cukup mengucap ihdinas siratal mustaqim titik. Tapi kenapa Allah tambahi siratal ladzina an'amta 'alaihim? Karena kita biar saat keterasingan memuncak, kita punya teman di tengah keterasingan itu. Jadi ketika antum sekarang ditawari satu jalan yang sangat berbahaya, tapi itu satu-satunya jalan menuju Karanganyar, nggak ada lagi. Saya mau ke Karanganyar, saya mau ke Tawangmangu, jalannya cuma ini, terjal, licin, bahaya, tapi aku harus lewat. Ya. Ketika itu antum mendapatkan kabar dari beberapa orang, Pak, beberapa hari, minggu, bulan lalu ada orang lewat sini, nyampe Pak ke Karanganyar, nyampe Pak ke Tawangmangu. Gimana antum? Semangat enggak? Semangat. Jadi seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, biarpun kita meniti sunnah ini terjal, licin, sulit, tapi di sana ada Abu Bakar yang sukses melewatinya, Umar yang berhasil melewatinya, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Anas bin Malik. Subhanallah. Kuat enggak perjalanan antum? Tekadnya kuat enggak? Pasti. Dengan demikian, ketika antum sekarang ini seandainya dengan menegakkan sunnah ini tidak punya teman siapapun, di kanan kiri antum memusuhinya, antum tetap kuat dan tegar karena aku sudah punya teman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Susahnya apa? Dimusuhi orang yang gak jelas surganya. Sementara aku diakrabi, aku ditemani, aku sekarang berteman dengan orang-orang yang an'amta 'alaihim, jelas surganya, jelas mendapatkan nikmat. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin. Itulah maksudnya kita itu beragama, bersunnah. Baik. Hadirin sekalian, Rasulullah memberikan makna sunnah itu ada dua macam. Ya. Man sanna sunnatan hasanatan, berarti ada sunnah hasanah.
falahu ajruha wa ajru man 'amila biha la yanqusu min ujurihi syai'a. Man sanna di sini jangan diartikan siapa yang membuat sunnah, tapi siapa yang menghidupkan. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang menghidupkan sunnah yang buruk. Berarti di sini thariqah. Jadi siapa yang sekarang ini menghidupkan tata cara beragama yang baik, maka mendapatkan pahalanya. Siapa yang menghidupkan tata cara dalam beragama yang buruk, maka mendapatkan dosanya. Contoh ini, Pak. Subhanallah, berpuluh-puluh tahun kampung ini aman, dan semua wanita itu berhijab, minimal tidak menunjukkan pakaian yang seronok. Ternyata ada salah satu perempuan yang datang mungkin dari seberang sana, pakai bikini begitu, ya, you can see, you can see berarti engkau bisa melihat aku. Itu maksudnya pakaiannya you can see. Akhirnya apa? Kita heran. Heran itu bahasa Arab. Heran itu apa? Bahasa Arab. Dari kalimat hayron. Hayran. Heran. Kita bingung kan gitu. Heran kita bingung. Hayron. Akhirnya ternyata keanehan, kebingungan itu lambat laun cair karena ditiru 1, 2, 3. Siapa yang dinyatakan menghidupkan sunnah yang buruk? Perempuan tadi mendapatkan dosanya dan dosa orang yang menirunya. Subhanallah. Jadi maksiat tidak pakai jilbab itu berbahaya, Pak, karena ini termasuk maksiat mujaharah, menampakkan, tidak tedeng aling-aling, terang-terangan. Dan Rasulullah mengatakan kullu ummati mu'afin illal mujahirun, setiap umatku punya potensi untuk dimaafkan Allah kecuali yang melakukan maksiat terang-terangan. Dipamerkan. Dipamerkan. Oke. Sunnah setelah diartikan sesuai dengan cabang ilmu masing-masing, memiliki makna sesuai dengan cabang ilmu meskipun tidak keluar darinya. Makanya sunnah menurut ulama fikih alias sesuatu ketetapan yang tidak wajib, atau bila ditinggalkan mendapatkan pahala, dan bila ditinggalkan tidak ada dosa alias sanksi. Itu menurut siapa? Ulama fikih. Ulama usul fikih mengatakan sunnah sepadan dengan hadis. Cuman kalau ada yang memperbedakan, hadis itu ucapan kan, hadis hadasa. Kalau sunnah itu mencakup ucapan dan perbuatan, ketetapan. Berarti kalau ulama usul fikih mengatakan sumber hukum Islam ada 4: Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Berarti sunnah adalah hadis. Tapi sunnah menurut ulama ahlul hadis, ahlus sirah, adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan, serta bentuk anggota tubuhnya Rasulullah dan akhlaknya Rasulullah dari mulai lahir sampai wafat. Itu namanya sunnah.
ucapan innamal a'malu binniyat, perbuatan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatnya Rasulullah, qunutnya Rasulullah. Perbuatan ketetapan Rasulullah banyak sekali, di antaranya azan. Jadi ada salah satu sahabat mimpi mendengar azan, ya. Setelah dilaporkan ke Rasulullah, tidak lama Jibril membenarkan bahwa itulah panggilan azan. Ya, Rasulullah mendiamkan wanita atau lagi ketika azal, menumpahkan air mandi di luar rahim. Itu semuanya ketetapan khalqiyah. Ya, rambutnya Rasulullah sampai bahu, matanya Rasulullah SAW tidak terlalu mendolo dan tidak terlalu kayak mata antum itu, ya klip-klip, ya kayak duit, kan gitu ya, ngantuk, kurang vitamin. Enggak, Rasulullah itu, makanya Rasulullah itu kalau bicara itu biasa saja, itu kayak memperhatikan, karena mata sorotnya itu subhanallah. Dan Rasulullah SAW kalau melihat tidak pernah tidak menatap, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Ya, apa ini? Lenganmu baunya berisi, ya, berisi. Binaragawan kalah. Coba Abu Rukanah itu terkenal bulat banting orang, kalah sama Rasulullah. Ya. Dan bidang dadanya lebar, perutnya kecil. Kebalikannya antum. Ini kita nggak pernah cerita. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu seperti, jadi gini Pak, kalau bentuk tubuhnya Ali bin Abi Thalib, kalau mukanya Ja'far bin Abi Thalib, kalau jalannya Fatimah. Makanya Aisyah sendiri mengatakan, saya tidak pernah melihat orang yang persis jalannya dengan Rasulullah ketimbang Fatimah. Ja'far, Masya Allah, persis bidangnya, tubuhnya Ali. Makanya Ali itu perutnya itu sampai terbelah jadi dua begini. Makanya perang menang terus. Coba aja deh antum sekarang ini, besok deh ambil sebilah pedang, tapi jangan nantang-nantang, yang panjangnya semeter aja. Coba antum mau ambilin begini sejam, kemang nggak? Bayangkan sahabat Rasulullah itu perang dari mulai pagi, sore, berhari. Makanya mereka itu sehat, kuat. Yarmuk itu Pak, perang Yarmuk itu pasukan Islam 40.000, pasukan musuh 200.000. Bahkan di antara 400 sahabat itu berbaiat untuk mati bareng, nggak boleh lari, sampai dirantai semua, dirantai kakinya. Coba antum hujan aja nggak jadi ngaji. Makanya Islam itu gak maju. Kenapa Islam itu maju? Karena di tangan orang yang berdedikasi tinggi, pejuang, pahlawan. Sekarang munafik, oportunis, malas, cengeng, migrat, maju mundur, iya enggak. Aduh. Kenapa kata Ibnu Taimiyah? Karena tidak pernah jihad. Kata beliau, jihad itu membuat orang itu tegas. Tidak pernah jihad bikin dia itu ngambang. Makanya banyak munafik. Kenapa? Jihad itu orangnya kelawan sama kawan. Kalau sekarang kan nggak jelas lawannya siapa, kawannya siapa. Itu Allahu a'lam. Sunnah menurut aslinya, kata Imam Asy-Syatibi,
Sunnah menjadi lawan dari bid'ah. Dikatakan fulan di atas sunnah bila ia beramal sesuai dengan ajaran Rasulullah. Fulan di atas kebid'ahan bila berbuat berseberangan dengan sunnah Rasulullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan sunnah adalah meniti jejak hidup Rasulullah dan meniru cara beragama beliau dalam 3 perkara: ucapan, perbuatan, keyakinan. Karena memang konstruksi komponen Islam itu 3: ucapan, perbuatan, keyakinan. Makanya kata Imam Abu Bakar Al-Marwazi, sunnah itu terbagi menjadi 2: sunnah i'tiqadiyah, bangsa keyakinan; ada sunnah fi'liyah, bangsa perbuatan. Yang perbuatan itu terbagi menjadi 2: perbuatan yang hukumnya wajib, perbuatan yang hukumnya sunnah alias nafilah, seperti witir, nafilah. Nah, ini menurut istilah ulama fikih tadi. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, sunnah ialah jalan yang ditempuh dalam beragama, mencakup seluruh ajaran Rasulullah, para khulafaur rasyidin, baik berupa keyakinan, perbuatan dan ucapan. Jadi kalau kita bicara sunnah dalam makna ini, itu mencakup seluruh bangunan agama yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga kita punya cara untuk beragama, baik itu sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, yang berupa ucapan. Contoh, saya membaca zikir setiap pagi, kan ada hadisnya juga. Cara beragamanya Rasulullah di dalam berucap zikir pagi, ada dari Al-Quran, ada dari Sunnah, gitu. Jadi itu keyakinan. Saya yakin Rasulullah itu mi'raj ke langit dalam waktu semalam. Nah, keyakinan itu dibangun dari mana? Dari Quran dan Sunnah. Dari Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dan dari Sunnah, ada di dalam Bukhari dan Muslim. Berarti keyakinan saya di dalam masalah Isra Mi'raj yang saya ambil dari cara beragama Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj secara meyakinkan, tidak ragu. Itu namanya i'tiqad, keyakinan. Contoh, sholat. Apakah antum sekarang sholat tadi Isya semuanya dari hadis Sunnah, maknanya hadis? Tidak. Bahkan saya melaksanakan sholat Isya tadi, ini apa? Maghrib, gelap jadi akhir Isya. Kita melaksanakan sholat maghrib tadi, kita meniru cara sholatnya Rasulullah, yang cara sholatnya Rasulullah itu diambil dari Al-Quran dan juga Sunnah hadis. Makanya sholat jamaah, farka'u ma'ar raki'in, itu berarti rukuklah bersama orang-orang ruku'. Wa aqimus sholata wa atuz zakat, dari Al-Quran. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Berarti kita sholat sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Haji juga begitu. Bahkan cara haji kita itu diambil dari surat Al-Baqarah, sekian banyak tuh. Bahkan hampir nyaris tata cara haji itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Kemudian dari pelaksanaan Rasulullah, gabungan
dalil-dalil yang kita ambil dari Al-Quran dan Sunnah, keluarlah cara hajinya Rasulullah. Itu maksudnya apa? Sunnah Rasulullah di dalam haji. Berarti di sini sunnah Rasulullah di dalam sholat, sunnah Rasulullah di dalam bertetangga, sunnah Rasulullah SAW di dalam sekarang ini, macam-macam. Itu maknanya cara beragama Rasulullah. Oke, mudeng mas? Atau jangan-jangan nggak nyambung? Gimana? Mudeng ya? Mas, bener mas? Nanti ada pertanyaan, Insya Allah. Baik. Dengan demikian, simple, sunnah yang wajib dipegang teguh ialah praktik atau tata cara beragama yang ditempuh oleh generasi yang telah mendapat rekomendasi kebaikan, kesolehan, kelurusan dalam beragama, yaitu khulafaur rasyidin dan tabi'in. Sahabat pada umumnya ya terdepan khulafaur rasyidin. Makanya Rasulullah mengatakan simple, alaikum bisunnati, pegang teguhlah cara beragama saya, wa sunnatil khulafair rasyidin, dan cara beragama khulafaur rasyidin. Baik. Ikhwah sekalian, alhamdulillah masih bisa dilanjut sampai jam berapa? Kayaknya nggak pulang ya, jadi tidur di sini aja. Ada anak nggak pulang juga. Baik. Alhamdulillah Pak, kenikmatan yang dahsyat yang tidak dimiliki oleh umat manapun, yaitu kenikmatan beragama secara sempurna. Allah. Makanya ketika turun firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina, orang Yahudi aja itu iri. Ya, iri. Dia mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, andaikan ayat itu turun kepada kami, maka harinya akan saya jadikan perayaan besar-besaran untuk mengagungkan ayat tersebut. Subhanallah. Bagaimana umat kita merendahkan, meremehkan kesempurnaan agama ini dengan tambah kurang. Sementara hadirin sekalian, kita sekarang ini diberikan oleh Allah utuh. Makanya hadirin sekalian, di antara faedah salawat dan salam kita yang kita ucapkan kepada Rasulullah, Allah menjamin keutuhan dan keselamatan syariatnya. Sampai detik ini kita menemukan kemurnian dan keutuhan risalah Rasulullah, meskipun banyak yang berusaha untuk memalsukan. Allah, meskipun banyak yang berusaha untuk memalsukan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ijtima'ul Juyusil Islamiyah, nikmat itu ada dua macam. Nikmatun mutlaqah, nikmat yang mutlak, yaitu nikmatul hidayah ilal Islam was sunnah. Dan yang kedua, nikmat muqayyadah, nikmat anak, istri, harta, jabatan sementara. Yang mutlak betul adalah nikmatul hidayah. Dan betul Pak, ya Allah, hidayah itu betul-betul dari langit, sehingga penghuni surga ketika masuk surga yang disyukurin itu bukan istananya yang megah, pasangannya yang cantik atau tampan, nikmat yang melimpah, tidak. Tetapi yang pertama kali disyukuri oleh penghuni surga, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah hidayah. Coba antum kalau nggak mendapatkan hidayah, nggak mungkin duduk di sini, mungkin duduk di karaoke. Hidayah. Pak, kalau nggak mendapatkan hidayah Pak, orang yang melihat kita seperti ini kok bisa begah,
duduk ya, berjam-jam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Nah, kita mensyukuri, dan cara syukurnya dua. Enggak usah banyak-banyak. Satu, antum tiap hari berdoa untuk minta tambahan hidayah, dan yang kedua rawat dengan ilmu. Belajar itu bukan di dalam rangka untuk menjadi ustaz. Bahkan Imam Ahmad ketika ditanya, wahai Imam, kenapa kita itu belajar agama? Untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari teman-teman kita, supaya orang kanan kiri kita tidak bodoh. Diri kita itu tidak bodoh, orang kanan kiri kita itu tidak jahil, ngerti masalah agama. Itu jadi salah. Makanya dari sekalian ada yang berpersepsi ngaji dari dulu sampai sekarang sampai lumutan gak jadi ustaz ngapain? Keliru. Antum bersyukur, ya Allah, saya sekarang ini mengerti. Coba bayangkan dulu ketika jahil, istri saya, anak saya, bapak orang tua saya, tetangga kanan kiri, teman-teman saya, minimal saya bisa menegur. Mas, kalau makan pakai tangan kanan. Mas, kalau makan baca bismillah. Nah, itu sudah suatu kehebatan hasil daripada ta'lim. Ya. Baik. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada satu ayat untuk meneguhkan kita, yaitu ada di dalam surat An-Nisa ayat 115. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Kata Imam Ibnu Qayyim, ayat di atas menggabungkan antara menyelisih jalan Rasulullah dengan menyelisih jalan mukmin. Jadi Allah katakan kesesatan yang menjuruskan ke neraka itu hanya diperoleh dengan dua: menyelisih Rasulullah dan menyelisih jalanul mukminin. Dan mukminin yang dimaksudkan adalah sahabat terdepannya. Jadi tidak ada cara lagi. Jadi siapa yang menyelisih jalan cara beragamanya Rasulullah dan cara beragamanya sahabat terdepan adalah khulafaur rasyidin, maka kata Allah, nuwallihi ma tawalla, saya akan biarkan di dalam kesesatannya, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Imam Ibnu Qayyim, dan itu semuanya didasarkan karena mengekor hawa nafsu. Makanya kata beliau, karena mengikuti jalan orang-orang yang beriman tidak mungkin tanpa mengikuti jalan Rasulullah. Begitu juga mengikuti sunnah beliau tidak mungkin dengan menyelisih jalan orang-orang yang beriman. Ya, anak sarankan untuk beli kitab ini, kitab saya. Jadi saya ambil sedikit buku putih Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini lengkap sekali. Saya bahas tentang sampai 12 bab. Ya, wahyu, sumber syariat abadi, kiprah salafus saleh dalam memelihara sunnah, itu metode penelitian sanad dan matan dari syarat hadis sahih, dhaif dan hasan, kaidah memahami sunnah. Karena ada orang yang salah-salah di dalam memahami sunnah, terus kedudukan sunnah di dalam Islam, bahaya bid'ah di dalam Islam, berinteraksi dengan ahli bid'ah itu kayak apa,
penjelasan tentang akar bid'ah yang jumlahnya itu 6. Ada Syiah, Khawarij, Qadariyah, Murji'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah. Terus kemudian pemikiran Mu'tazilah, apalagi Mu'tazilah kontemporer sekarang yang melahirkan berbagai macam liberalisme dan juga berbagai macam penyimpangan Islam. Saya kira seperti itu. Ini gimana Pak? Azan dulu atau azan terus sholat atau azan dilanjutkan? Ya karena kayaknya azan dilanjutkan terus isya barengan gitu. Oke. Udah masuk? Belum? Ya, silakan azan dulu Pak. Baik, kita lanjut. Sekarang hadis-hadis yang memotivasi kita untuk teguh di atas sunnah, cara beragama Rasulullah.
Hadis yang pertama, Rasulullah bersabda, "Alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Bukankah engkau telah bersyahadat sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sungguh aku adalah utusan Allah? Qalu bala. Qala inna hadzal Qur'an tarfuhu bi yadillah. Jadi Quran itu seperti tambang, ujung satunya di tangan Allah. Wa tarfuhu bi aydikum, ujung satu di tangan kita. Fatamassaku bihi. Ini menunjukkan, Pak, siapapun yang ingin nyambung dengan Allah harus dengan Al-Quran. Cara beragama Rasulullah, kalau nggak bisa. Antum nyambung dengan Allah dengan semedi, pindah dari gua satu ke gua lain, itu nggak bisa. Topong idam, potoko kosong rowo, nggak bisa dengan Al-Quran. Karena Rasulullah hanya mengatakan sesungguhnya Quran ini satu ujungnya di tangan Allah, satu ujungnya di tangan kalian. Dengan cara kita baca, renungkan, amalkan, iman. Di sini nyambung. Makanya Rasulullah lewat penuturan Abdullah ibnu Mas'ud, khatta lana Rasulullah yauman khatta. Pernah Rasulullah menggaris satu garis lurus. Tsumma qala, mengatakan hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah, lurus. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, kemudian menggaris di samping kanan kirinya banyak sekali. Tsumma qala hadhihi subul, ini jalan-jalan sekali. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilayhi, setiap jalan ini ada syaitan. Makanya firqah itu semuanya yang menyelisih jalan Rasulullah. Wa anna hadha sirati mustaqiman, itu ada syaitannya. Ya, subhanallah. Makanya dalam hadis Rasulullah, setan itu nongkrongin setiap anak Adam di dalam seluruh lini keislaman. Ada yang ditongkrongi Islamnya, kenapa kamu masuk Islam begini-begini, nanti kamu begini, tongkrongi di jihadnya, di infaknya, sehingga nggak jadi masuk Islam, nggak jadi jihad takut, nggak jadi infak bakhil. Itu sumpah setan. Ketika dia diusir Allah dari surga, dia mengatakan apa? Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkanku ya Allah, aku akan balik sesatkan anak Anda. Setan itu begitu, gak ada setan yang tulus. Ya, jangan berakrab-akrab dengan setan, gak ada setan yang ikhlas. Setan mah semuanya menginginkan kita itu masuk neraka. Makanya Allah ingatkan, Alam a'hadi ilaykum ya bani Adam, ya bani Adam, alla ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah telah aku ambil perjanjian atas kalian wahai anak Adam, jangan sembah itu setan. Caranya apa? Ya macam-macam. Ada yang disembah lewat kesyirikan, kekufuran, kalau enggak kebid'ahan, kalau enggak lewat dosa besar, kalau enggak lewat dosa kecil, kalau enggak dibikin sibuk dengan perkara mubah, meninggalkan yang wajib. Mancing mubah, gara-gara mancing rumah tangga kita. Main burung boleh, tapi subhanallah ada sebagian ayah disuruh gendong anaknya baru 5 menit udah ngeluh gak karu-karuan, gendong sang subhanallah, apa lebih mahal burung daripada anaknya? Itu setan. Bahkan yang lebih dahsyat,
sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang lebih utama. Sibuk dengan tahajud, lewat sholat duha ini subuhnya. Setan itu. Rajin sedekah, utangnya nggak dibayar. Setan itu. Istri satu aja keteteran, nikah lagi, epret itu. Kenceng aja sekalian. Ada orang misalnya. Oke. Rasulullah mengatakan, fa inna likulli amalin syiratan. Allahu akbar. Setiap amal itu ada masa semangatnya. Setiap semangat ada kendornya. Tapi kata Rasulullah, siapa yang kendornya itu di atas sunnah, masalah artinya jatuh bangun kita beragama itu terbimbing selagi kita itu memegang sunnah. Allah subhanallah. Ya. Dan yang lebih dahsyat lagi ini, Pak, pernah Rasulullah SAW memberikan wasiat sampai membuat seluruh sahabat meneteskan air mata nangis. Coba ini kan nggak main-main. Apakah Rasulullah mau wafat? Tidak. Apakah akan terjadi kiamat dalam waktu dekat? Tidak. Apakah Madinah mau dihanguskan oleh musuh? Tidak. Usikum wa nafsi bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah. Kenapa? Wa in 'abdan habasyian, karena suatu ketika akan terjadi ketimpangan di dalam bernegara dan berpolitik. Takwa. Wa fa innahu may ya'ish minkum, barang siapa yang masih hidup di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira. Ini Pak, perselisihan umat sampai lama. Ahli sunnah wal jamaah sebagian yang sudah lama ngaji itu sampai di antara mereka itu jengah, frustasi menghadapi perpecahan ini, sehingga apa? Futuh. Padahal udah lama ngaji. Kenapa? Padahal Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Enggak akan mungkin sesat. Kitab Allah sunnati. Kenapa antum sekarang oleh? Kenapa nih? Kebanyakan dengar subhan, ngintip-ngintip YouTube, ngajinya di madrasah YouTube, tidak di rumahnya Yuni. Kalau YouTube terus ribet. Karena semua boleh ngomong, semua boleh bicara, semua boleh jadi ustaz. Itu yang membuat itu loh. Rasulullah bukan hanya mengatakan akan melihat ikhtilaf, tapi katsira. Allah, perpecahan itu ditanggulangi dengan apa? Fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Bukan hanya itu, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha binawajid. Jadi ibaratnya antum kalau mau apa, ibaratnya antum naik pohon, pohonnya kena angin, gimana koceannya? Dipegang erat sambil dikitin, takut jatuh. Ini menunjukkan saking dahsyatnya empasan itu. Dioleng kanan, digoyang kiri, disodok depan, dicotos belakang. Waduh. Coba bayangkan sekarang hadirin sekalian, berbagai macam sisinya kesesatan ini menguat, menyerang satu tubuh. Bahkan visualis dari hadis Rasulullah SAW, yushiku an tada'anikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Umat ini akan mengeroyok kalian seperti orang royokan makanan dari tempatnya. Semuanya nyerang. Pada saat itu siapa yang teguh? Alaikum bisunnati. Selain itu oleh banyak kok anak-anak, apalagi remaja, ya,
masih gaul. Udah ngaji alhamdulillah beberapa kali, masuk kampus oleng. Dahsyatnya itu bahkan badiru bil amal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajula wa yumsi kafir. Pagi mukmin, sore kafir. Coba Pak bayangin Pak. Ya Allah, ini bukan saya yang ngomong, Rasulullah. Yusbihu mu'minan wa yumsi. Gak nunggu 5 hari, 5 bulan. Ya. Kita sekarang ketemu bulan-bulan Masya Allah rajin ngaji, istiqamah. 5 bulan berikutnya, loh, ya Allah, foto orang yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi. Dan urusannya lagi-lagi yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual keuntungan, menjual agamanya dengan keuntungan dunia. Tuh. Makanya disitulah muncul perpecahan, dan yang menyebabkan pecah itu apa? Hawa nafsu. Kenapa dikatakan hawa nafsu? Karena dia menyelisihi aturan syariat dengan nafsunya. Makanya dikatakan ahlul ahwa, karena dia menentang Al-Quran, menentang sunnah dengan nafsunya, dengan egonya. Makanya dikatakan ahli bid'ah, karena akhirnya memunculkan ajaran baru karena penentangan itu. Makanya ciri khas daripada zaman akhir, kata Rasulullah, hatta idza ra'aitum syuhhan muta'an, kamu akan melihat kikir yang ditaati. Apa bedanya bakhil dengan kikir? Kalau kikir itu menahan dari milik orang lain, kalau bakhil dari milik sendiri. Contoh, ini harta saya, enggak saya zakati, saya tahan, itu namanya bakhil. Tapi sekarang milik orang ditahan, malah dikemplang, itu namanya syuhun, kikir. Dan ini banyak zaman kikir sekarang. Bantuan BLT diambil, itu namanya syuh. Bantuan langsung telat, ya, telat atau tewas, ya. Diambil, disunat. Jadi nanti Pak, banyak orang yang merampas hak orang lain menjadi keuntungan pribadi. Wahawan muttaba'an. Dan masalah hawa nafsu diikuti, pastilah nanti hasilnya melanggar kebenaran, menentang kebenaran. Makanya Allah katakan apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang tiga, wa dunyan mu'saratan, dunia diunggulkan. Bahkan Pak, Masya Allah, sekarang ini orang itu ditokohkan karena dunianya, dikedepankan karena dunianya, diunggulkan karena keduniaannya. Bahkan orang kalau gak punya duit, gak diorangkan. Orang lalat aja tahu kalau miskin, gak nemplok dia. Ini miskin nih, lalat juga aja, kurang ajar juga lalat. Tahu dia kalau miskin. Wadunya yang salatan, subhanallah, sekarang yang menjadi ukuran utama dunia. Wa'ijab. Nah ini yang membuat melahirkan akhirnya Rasulullah mengatakan alaika bi khassati nafsi, urusi diri kamu sendiri. Kenapa? Wa'ijabi bi kulli dhi ra'yin bi ra'yi, orang kagum dengan pendapatnya sendiri. Ini repot. Dikasih ayat di hadis, menurut saya ayat yang jelas terang-terangan Pak, sekarang itu diperdebatkan untuk dibuang. Hadis yang terang-terangan diperdebatkan untuk ditolak. Itu sekarang. Karena orang merasa benar dengan pendapatnya, merasa hebat dengan pendapatnya, merasa sudah bisa beragama dengan pendapatnya sendiri, nggak butuh Quran Sunnah.
anehnya kemana-mana dia membuat satu iklan, jangan ngaku benar sendiri. Coba bayangkan, padahal otaknya dia yang sekarang ngaku benar sendiri. Mutinya nggak mau Quran, nggak mau hadis, nggak mau sunnah. Nah itu apa itu namanya? Ngomong kepada orang lain jangan ngaku benar sendiri, tapi dikasih Quran nggak mau, kasih hadis nggak mau. Itu maknanya apa? Siapa yang ngaku ngomong ini ngaku benar sendiri? Itu makanya kata Rasulullah, urusi diri kamu sendiri, wada'il awam, tinggalkan orang awam. Maksudnya jangan ngukur beragama dengan ukuran kacamata awam, oleng, bingung, dan antum akan tersesat, kehilangan orientasi, disorientasi. Contoh, sekarang antum dengerin orang di kampung sekian banyak, ya kan, sekarang ini agama itu kan menurut umumnya. Mas, antum ini kok nggak umum? Karena pernah dulu awal di sana di dekat Wonogiri didatangi preman, mau dicotos saya ketika itu. Kenapa Pak? Bapak ini agamanya aneh, nggak umum. Itu. Nah bapak mabuk itu umumnya di mana? Dia mabuk, anehnya. Jadi begitu. Jadi diri saya nggak umum, nggak lumrah, terasing itu adalah cetakan. Makanya harus sabar dengan kesendirian, harus sabar dengan keterasingan. Pak, kalau antum sekarang sudah punya prinsip dan yakin akan jalan itu, biarpun antum sendirian pulang kampung untuk mudik, antum pede gak? Antum percaya diri gak? Percaya diri. Apalagi kampung akhirat. Makanya Rasulullah menggambarkan apa? Bada'al Islamu ghariban fasayaudu ghariban kama. Berarti kita akan mengalami seperti yang dialami Rasulullah. Terasing, dianggap aneh, dianggap tidak lumrah. Wada'il awam. Dalam hal ini, dalam konteks ini, antum harus teguh, tegar. Jangan sekali-kali menurut orang ini begini, menurut orang begini, bingung antum. Menurut Allah gimana? Menurut Rasulullah gimana? Bismillah. Kan gitu. Saya kira itu. Di sini ada beberapa pernyataan yang cukup indah, ya. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, ini Umar bin Khattab, akan muncul sekelompok kaum yang mengajak kalian berdebat dengan masalah-masalah syubhat Al-Quran. Contoh, salat 5 waktu itu tidak ada di dalam Al-Quran. Apa kata Umar bin Khattab? Berdebatlah kalian dengan sunnah, sebab ahli sunnah lebih faham tentang kitabullah. Itu caranya. Umar bin Khattab lagi menegaskan, Abdullah bin Mas'ud dulu, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah berada di atas jamaah, karena Allah tidak mengumpulkan umat Muhammad di atas kesesatan, dan bersabarlah hingga orang baik merasa aman atau antum diamankan dari orang-orang jahat. Itu aja. Sabar, tinggal sebentar Bapak, enggak lama, dikubur, dibungkus, mau apa? Enggak lama. Wahai umat manusia, kata Umar bin Khattab, tidak diterima uzur ketika seorang berbuat kesesatan setelah datangnya hidayah sunnah, walaupun ia menyangka perbuatannya bagian daripada petunjuk. Begitu juga tidak diterima uzur ketika ia meninggalkan hidayah sunnah, meskipun menurut anggapannya sebuah kesesatan, sebab seluruh ajaran agama telah dijelaskan dan semua hujjah telah ditegakkan, sehingga setiap bentuk uzur tidak diterima lagi. Ibnu Waddah mengatakan dari Mu'adz bin Jabal,
Wahai umat manusia, carilah ilmu sebelum sirna. Akan sirna hilang. Betul kata Haji Ahmad Dahlan, Allah menjamin Islam itu tidak akan hilang dari bumi ini, tapi Allah nggak pernah menjamin tidak hilang dari Indonesia ini, karena pernah minoritas. Kenapa? Kalau nggak didakwahkan dengan baik, tidak dibela, umatnya cuek, ya, masing-masing ego, hanya nuruti nafsu, ya, kepentingan dirinya, hilang aja. Sementara umat lain, agama lain menyiarkan sampai pelosok-pelosok, sampai pegunungan, ya, kalau sampai sekali-kali sono ke Wamena, pernah subhanallah padat dengan misionaris. Mereka dengan berbagai macam tampilannya yang gentle, dari Eropa, dari ini, rela digigit nyamuk malaria demi menyiarkan agamanya. Yang sesat antum bener turu wae. Saya pernah kan ke Wamena itu nggak ada pesawat, itu mereka punya helikopter pesawat sendiri, Pak. Saya mau ditumpangkan pesawat itu, misionarisnya nggak mau, jangan, ini teroris nanti meledak. Nggak usah. Padahal semua bandara yang menjaga ikhwan-ikhwan kita, alhamdulillah, dan pilot-pilotnya juga udah pada ngaji. Ketika itu ya udah, akhirnya penerbangan besoknya, karena kalau ke Wamena kabut itu sudah nggak bisa terbang. Kalau kabut rata-rata pesawatnya hilang. Ya. Itu masya Allah. Ya. Ubay bin Ka'ab berkata, tetaplah di atas jalan yang lurus dan sunnah, karena orang yang berada di atas jalan yang lurus dan sunnah pada saat disebut nama Allah maka badannya gemetar karena merasa takut kepada Allah, laksana pohon kering yang diterpa angin lalu daunnya berguguran. Dosanya jatuh laksana daun pepohonan. Cukuplah dengan mengamalkan sunnah, yang ada lebih baik daripada berijtihad sehingga menyalahi jalan yang lurus dan sunnah. Terus di sini ada juga ucapan bagus sekali dari sebentar, masya Allah, Sufyan Ats-Tsauri. Sungguh perkara bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena potensi ahli bid'ah untuk tobat itu kecil, karena merasa benar, sudah di atas dalil. Kapan tobatnya? Sementara landasan tobat itu ada dua. Satu, menyadari kesalahannya itu salah. Dua, ada tekad untuk tobat. Nah, nggak ada dua-duanya, kan repot. Oke. Sebab maksiat ada harapan bertobat, sementara bid'ah tidak. Fudail bin Iyad berkata, apabila aku sedang melihat salah seorang dari ahli sunnah, seakan-akan aku melihat dari salah seorang sahabat ridwanullahi alaihim. Qadhi Syuraih berkata, celakalah kalian, sungguh sunnah telah mendahului kiasmu, maka ikutilah sunnah, jangan membuat satu kebid'ahan. Ayyub As-Sakhtiyani berkata, tidaklah seorang ahli bid'ah berijtihad melainkan semakin bertambah jauh dari jalan Allah. Jadi bukan makin hebat, makin jauh, makin melenceng. Hasan Ibnu Atiyah berkata, tidaklah terdapat sekelompok kaum membuat satu kebid'ahan melainkan Allah akan mencabut sunnah sepadan dari mereka dan tidak akan mampu kembali ila yaumil qiyamah. Contoh aja, Pak. Ketika sekarang hidup bid'ah seputar penyelenggaraan jenazah, sunnah di dalam jenazah itu hilang, kan? Cabut, hilang, nggak ada lagi. Ketika sekarang bid'ah menguasai sholat, maka sunnah-sunnah sholat hilang. Itu maksudnya. Nah, ini ada yang menarik dari Imam Al-Auza'i, bersabarlah di atas as-sunnah, karena kata Muawiyah, betul Pak, tidak tersisa dari kehidupan ini kecuali bala dan fitnah. Siapkan untuk itu dengan berbagai macam bentuk kesabaran yang besar. Berhentilah pada batasan sahabat Rasulullah, berhenti. Artinya kalau sahabat Rasulullah tidak mentakwil, menafsir, titik.
Alasannya apa? Tahanlah dirimu dari sesuatu yang mereka tahan. Ucapkanlah dengan sesuatu yang telah mereka ucapkan. Tahanlah dari sesuatu yang mereka tahan, serta berjalanlah di atas jalan salafus soleh, karena sesuatu yang baik buat mereka pasti baik juga buat kita. Abu Aliyah berkata, pelajarilah Islam. Bila telah mempelajari Islam, kalian tidak akan membencinya. Tetaplah berada di atas jalan yang lurus, karena sejatinya jalan yang lurus adalah Islam. Janganlah menyimpang dari jalan itu, dan berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi. Berhati-hatilah terhadap hawa nafsu, karena ia membuat para pelakunya saling bermusuhan dan dengki. Dan betul Pak, cek aja praktek bid'ah mereka. Jangankan beda pulau, beda RT aja beda praktek. Itu ciri-ciri bid'ah. Tapi antum lihat sunnah, sholat jamaah di Amerika, sholat jamaah di Mekah, sholat jamaah di mana ini, Tangen, sama. Takbiratul ihramnya ahli sunnah sama. Inggris, Prancis, Amerika, Portugal, Purwokerto dan Tegal sama. Itu hebatnya ahli sunnah. Lihat aja Pak, ahli sunnah wal jamaah ketika berzikir setelah sholat sama. Astagfirullah, astagfirullah. Padahal gak ada yang sepakat, gak ada yang poling-polingnya, apalagi WA-an. Ada yang sholat ya, ada yang astagfirullah ya. Enggak, kami diserahkan oleh sunnah. Haji yang mereka makan, Masya Allah, ada orang kafir pernah hilang. Itu orang 3.500.000 di Masjidil Haram hanya dikomando qad qamatis shalah. Itu kalau selapangan liga disuruh untuk pergi nggak pergi-pergi, walaupun cuma 10.000. Ngatur orang 10.000, mereka itu kesulitan di Olimpiade, kesulitan di Piala Dunia. Coba bayangkan, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, 3,5 juta. Siapa yang mau? Islam. Itu keindahan, itu keberkahan daripada sunnah. Masya Allah, kita senang, bangga punya agama seperti ini. Syukur gitu loh Pak. Dan cara syukurnya ya kita tadi berdoa terus supaya ditambah hidayah, ngaji terus supaya tambah hidayah. Itu karena nggak cukup hanya doa tok, tapi antum pelongo-pelongo, ada subhat mampir, ada subhat nyangkut, ya repot. Rabbana atina itu disampaikan lewat cara action. Hasanah, duitnya banyak, ya dagang. Rabbana atina fid dunya hasanah, tidur. Ya nggak dapat hasanah, mungkin istri hasanah namanya, maksudnya gitu. Ada kadang-kadang maaf di antara kita itu kebanyakan mudah-mudahan daripada aksinya. Dagang belum begitu bagus manajemennya, minta doanya Pak ya, mudah-mudahan dagang saya laris. Bukanya jam 9:30. Parah. Itu ya. Tapi saya kira itu mudah-mudahan ini kajian mampiran yang pada waktu Masya Allah hujan adem, dan memang ini enggak hujan juga adem karena bolong ya, Masya Allah. Ini saya terinspirasi ngaji zaman Wali Songo, mungkin kayak gini dulu, kayunya jadi, cuman lampunya aja yang baru. Kalau tadi pas kayak Wali Songo tadi ya, tinggal dinyalain aja, ublek begitu. Masya Allah, bagus. Baik, saya kira itu nggak ada yang bertanya sehingga nggak perlu dijawab. Kita gimana makannya?
Oh iya, ini ada tanya jawab. Silakan siapa yang bisa menjawab mendapatkan hadiah. Silakan diambil, baru saya tanya. Silakan. Nggak ada yang berani. Mudah pertanyaannya, yang sulit jawabannya. Hah? Oke. Sebutkan arti sunnah menurut Ibnul Mandur. Silakan. Ayo, sunnah menurut Ibnul Mandur, atau sunnah menurut arti bahasanya apa? Silakan. Ayo Pak. Ya. Silakan. Itu cakupannya. Yang kita pertanyakan sunnah menurut arti bahasa itu apa? Silakan. Ya. Apa? Apa? Jalan yang lurus. Ya. Ada yang agak bisa meluaskan. Ini menurut istilah, ya. Oke. Ya, menurut bahasanya. Nah itu ada jalan, kita tahu rambu-rambunya, kita tahu aturannya dan tujuannya. Jadi at-thariqah, ya, ini. Silakan. Jadi sunnah itu artinya adalah at-thariqah, yaitu jalan menuju. Jalan untuk menuju. Ya, bukan hanya sekedar tahu jalan, tapi tahu sampai ke sana dengan baik dan selamat itu bagaimana caranya. Oke. Sekarang sunnah menurut ulama fikih. Silakan. Ya. Ya, ya, silakan Pak. Apabila dikerjakan dia akan mendapatkan pahala, dan apabila dia tidak mengerjakan tidak akan mendapatkan sanksi. Tidak mendapatkan sanksi, oke, atau dosa, insyaallah. Ada lagi manusia terbelakang. Pertanyaannya, silakan. Maksudnya yang duduk paling belakang maksudnya. Ya. Sebutkan sunnah menurut ulama usul fikih. Silakan. Ayo, yang ada di belakang. Biar rata. Sampai di sini. Silakan. Usul banget. Ayo. Ayo. Ya. Sepadan itu menurut ulama ahli hadis usul fikih. Silakan. Ya. Ini sunnah menurut ulama secara umum usul fikih. Ya. Itu fikih. Ayo. Ya.
yang bersumber dari Nabi Muhammad baik perbuatan maupun perkataan. Ya, kurang. Sebetulnya simple. Iya. Nah, ada lagi selainnya? Ya. Sepadan dengan hadis. Sepadan dengan hadis. Nih. Sebab jadi sunnah sama dengan hadis. Itu menurut siapa? Ulama usul fikih. Masih ada? Masih dua. Ibu-ibunya nggak perlu, nggak usah. Sebutkan satu saja dari ucapan ulama yang menunjukkan pentingnya berpegang teguh kepada sunnah. Satu saja, silakan. Ayo. Ayo. Satu aja. Mirip-mirip nggak apa-apa. Nggak harus persis. Iya. Yang amalan ada semangat terkandungnya terkandung setelah itu hadis atau ini ucapan ulama. Halo. Iya. Hah? Iya, nggak apa. Tetaplah kalian berpegang teguh pada jalan para sahabat walaupun manusia kalah. Nah, Masya Allah. Oke. Sip. Masya Allah. Terakhir, sebutkan nama kakek saya. Gampang. Silakan. Pasti nggak tahu karena nggak terkenal. Oke. Pertanyaan terakhir. Tadi saya sebutkan hadis Rasulullah SAW bahwa Al-Quran itu seperti tambang, ujungnya di tangan Allah, ujungnya di tangan manusia. Itu maksudnya apa? Apa? Nyambung. Iya, dengan cara membaca, menghafalkan, mengimani, merenungkan, mengamalkan. Ya, silakan. Saya bantu. Insyaallah. Begitu. Oke. Alhamdulillah usai juga kita melaksanakan sholat maghrib, dilanjutkan dengan ta'lim kajian yang berjudul Hidup Berkah Bersama Sunnah. Dan kita mendapatkan satu gambaran bahwa sunnah itu adalah jalan, cara, thariqah. Dan sunnah itu secara bahasa ada dua, bisa maknanya baik, man sanna sunnatan hasanatan wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Namun sunnah menurut ulama fikih suatu yang dianjurkan, tidak bersifat wajib, atau bila ditinggalkan dia jalankan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak mendapatkan sanksi. Menurut ulama usul fikih, sunnah padanan daripada hadis. Menurut ulama ahli hadis, segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, khuluqiyah Rasulullah SAW. Namun sunnah secara umum menurut ulama akidah lawan daripada bid'ah. Dengan demikian tidak bisa closing, sunnah itu adalah cara beragama Rasulullah SAW, baik berupa ucapan seperti zikir pagi, berupa tindakan tawaf, sa'i, sholat, rukuk, sujud, keyakinan, kita yakin adanya siksa kubur, kita yakin adanya Isra Mi'raj. Dan kata Imam Abu Bakar Al-Marwazi, sunnah itu terbagi menjadi dua, i'tiqadiyah
bangsa keyakinan. Ada yang fi'liyah, perbuatan, dan perbuatan itu dibagi menjadi dua. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya nafilah, atau dalam istilah ulama fikih sunnah. Saya kira itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada antum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal azim innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.